Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan rangkuman konferensi pers catatan akhir tahun oleh Menteri Pan-RB sama Kepala BKN. Yang isinya yaitu apakah ada perekrutan CPNS 2021 dan apakah ada penerimaan guru CPNS. Silahkan disimak di videonya, tapi sebelum disimak, jika Anda baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui update informasi maupun soal-soal yang terbaru mengenai CPNS maupun P3K. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Apakah ada perekrutan CPNS 2021? Ini rangkuman ini saya ambil di YouTube-nya Menpan RB yang linknya ada di deskripsi video ini. Seleksi CPNS 2021 direncanakan oleh BKN dan Menpan RB akan ada. Jadi akan ada seleksi CPNS 2021. Namun ada tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum formasi ditetapkan, yaitu instansi menghitung kebutuhan PNS selama 5 tahun. Jadi kebutuhannya bukan untuk tahun 2021, tetapi instansi itu harus menghitung kebutuhan PNS selama 5 tahun ke depan. Setelah itu nanti akan ada pembagian jumlah kuota per tahunnya berapa, bukan dibagi 5, tetapi itu tergantung instansinya pada tahun pertama mengajukan berapa, pada tahun kedua mengajukan berapa, dan seterusnya sampai tahun kelima. Penetapan formasi CPNS 2021 diperkirakan bulan Mei. Ini karena menunggu dari usulan instansinya. Mengapa bulan Mei? Karena untuk tesnya itu menurut Kepala BKN itu paling lambat bulan Juni sudah dimulai untuk tesnya. Mengapa demikian? Agar bulan Desember tahun 2021 sudah bisa diselesaikan seluruh proses seleksinya. Ini karena kalau kembali ke tahun 2019 dulu di bulan September Oktober, tapi akhirnya juga mundurnya sampai 2020. Jadi ini diperkirakan Mei penetapan formasi dan tesnya paling lambat bulan Juni. Ini menurut keterangan Kepala BKN Pak Bima. Tetap ada SKD dan SKB untuk CPNS. Untuk soal-soal akan ditambah oleh Kemdikbud. Jadi untuk soal-soalnya akan ditambah sebagai bank soal yang nanti jenisnya akan lebih banyak. Selanjutnya, apakah ada penerimaan guru CPNS? Ini menurut keterangan sementara ini Bapak Menpan, BKN, dan Mendikbud sepakat bahwa untuk guru akan beralih menjadi PPPK. Jadi di keterangan ini kalau tidak salah di menit ke-54 Pak Kepala BKN menerangkan ini. Kedepan mungkin tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tetapi P3K. Ini mengingat karena di negara-negara maju menurut Pak Kepala BKN itu persentase P3 dengan P3K dengan CPNS-nya itu lebih besar ke P3K. Mengapa demikian? Karena kalau CPNS guru itu setelah mereka bertugas 4-5 tahun akan meminta pindah lokasi atau mutasi. Akibatnya akan menghancurkan distribusi guru secara nasional. Jadi ini sudah dikelola Pak Kepala BKN itu selama 20 tahun mencari formulanya, tetapi tetap sama seperti itu. Setelah bertugas 4-5 tahun akan minta untuk pindah lokasi. Oleh sebab itu untuk CPNS guru itu atau untuk formasi guru itu diprioritaskan ke PPPK. Demikian juga tidak hanya guru, demikian juga untuk tenaga kesehatan, dokter, dan lain-lain. Penyuluh akan statusnya P3K. Karena nanti kedepannya untuk pejabat fungsional ini akan beralih ke P3K atau kedepannya seleksinya itu bukan CPNS tapi P3K. Jadi yang P3K itu rencananya menurut Kepala BKN tadi tidak hanya guru tetapi juga kesehatan, entah itu dokter, penyuluh, pertanian, dan lain-lain. Kedepan jumlah P3K di Indonesia harusnya akan lebih banyak daripada CPNS.
Nah, ini ada yang menanyakan apakah kedepannya guru yang telah menjadi P3K bisa mengikuti seleksi CPNS walaupun masih terikat kontrak oleh P3K. Ini jawabannya, guru yang sudah menjadi P3K atau PPPK melamar CPNS diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan menjadi CPNS. Ini tentunya yang P3K yang usianya 35 tahun ke bawah. Jadi itu boleh melamar CPNS. Dengan syarat yaitu mengikuti prosedur seleksi yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu ada proses awalnya kan pendaftaran seperti CPNS biasa itu. Jadi tidak serta-merta langsung diangkat PNS, tapi ada seleksinya. Jadi kalau sudah menjadi P3K dan usianya masih 35 tahun ke bawah, nah guru ingin menjadi CPNS itu harus mengikuti prosedur seleksi yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi tadi di siaran persnya itu kemungkinan lowongan untuk CPNS guru akan dikurangi karena di penjelasan tadi itu dengan alasan yang ada di slide sebelumnya tadi. Nah, bagi Anda yang ingin belajar soal-soal PPPK itu silakan gabung di grup Telegram kami. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Jadi persiapkan mulai dari sekarang. Untuk yang ingin belajar CPNS juga ada di deskripsi video ini. Silakan gabung di grup Telegram untuk persiapan P3K maupun CPNS. Cukup sekian rangkuman siaran pers oleh Menpan RB dan Kepala BKN. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kejelasan lebih lengkapnya video ada di deskripsi video ini. Linknya nanti saya berikan link tentang siaran persnya ini untuk lebih lengkapnya. Ini tadi saya hanya mengutip atau merangkum beberapa poin-poin yang selalu saya bahas di channel kami, yaitu tentang P3K dan CPNS. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi yang ada di siaran persnya tadi. Jadi untuk yang ingin lebih lengkapnya, tadi kurang lebih 1 jam lebih itu bisa dilihat di link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah ketik atau salah kata saya mohon maaf karena keterbatasan saya, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mengetahui informasi update yang terbaru. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.